Oke, kita mulai aja. Oke, selamat malam ya untuk semua hadir pada perkuliahan pengantar sistem digital malam ini. Jadi untuk pembahasan kita malam ini lanjutan dari minggu lalu juga. Lanjutannya itu tentang logika juga ya, logika. Mana kalian sudah kita bahas kemarin itu logika penjumlahan. Nah, itu salah satunya satu, kita satu. Salah satunya nol, hasilnya nol. Itulah untuk perkalian. Jadi untuk pada pertemuan ini kita akan membahas tentang logika, gerbang logika. Nampak semua kan gerbang logika. Nah, jadi logika. Biasanya ini kalau mau jadi ahli programmer, mungkin kalian udah dari SMA ya. Kalau udah mau jadi ahli seorang programmer itu harus inilah dasar dari seorang programmer, logika ya. Logika. Jadi biasanya perempuan ini agak susah programmer, kenapa? Karena menggunakan perasaan ya, bukan logika. Laki-lakinya biasa menggunakan logika. Perempuan itu menggunakan perasaan. Dia agak susah apa? Lemah mengerti untuk sebuah pemrograman. Kita akan belajar bersama-sama, inilah dasar dari pemrograman. Kenapa perempuan menggunakan perasaannya kan? Nah dia nanti didekati cowok ya kan? Pertama-tama nggak suka, tapi karena bawa perasaan dia jadi suka. Kalau laki-laki beda, kalau dia dari awal nggak suka, nanti kapan pun si laki-laki itu nggak bakalan suka. Itu dia kenapa lebih banyak programmer laki-laki ya, karena logikanya lumayan tinggi. Jadi kita lanjut lagi ya, gerbang logika. Jadi gerbang logika di sini adalah arsitektur sistem komputer yang tersusun. Nama juga true dan false. Jadi dari kemarin-kemarin kan saya bilang di komputer itu tidak mengenal namanya hitam abu-abu, ragu-ragu. Jadi di komputer itu hanya mengenal dua, binary option. Pernah dengar? Itu trading saham ya, binary option yang lagi viral itu, yang penipuan ya, binary. Kenapa di binary itu termasuk judi? Karena di sana hanya dua ya, menang dan kalah. Jadi sama juga dengan mata kuliah kita ini, logika true dan false. Jadi pilihan di komputer itu hanya benar ya udah, salah, gak ada yang lain. False baru true. Jadi inilah arsitektur sistem komputer yang terdiri atas rangkaian logika true, false yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika, yaitu yang pertama itu not, and, or, none, SOR, dan XOR. Inilah simbolnya. Baru program komputer berjalan di atas beragam struktur ini. Penalaran yang baik dari satu solusi terhadap solusi permasalahan dengan bantuan, yaitu if then else. Kalian sudah belajar pemrograman dasar, ini akan masuk ini istilah-istilah ini. If, jika golongannya segini, gajinya segini. Ya, ini di Excel pun banyak ini ya. Kalau pernah kalian menggunakan Excel, ini juga ada. Misalnya mengolah nilai. Jika nilai A hasilnya 780. Jika nilai C hasilnya 65. Jika nilai B plus hasilnya 75. Nilai ini di Excel banyak ini. Istilah rumus-rumus. Jangan tahunya di Excel itu hanya sum ya. Sum, average, baru perkalian, penjumlahan. Banyak ini. Excel itu banyak juga bahasa-bahasa pemrograman dasar yang diangkat jadi sebuah mengambil keputusan. Dan masuk lagi yang pertama itu gerbang not. Bukan not angka ya, not do re mi fa sol la si do, bukan itu. Jadi di sini gerbang logika yang pertama itu gerbang not. Jadi gerbang not ini sering juga disebut dengan istilah inverter, pembalik. Dibalikkan hasilnya, misalnya 1 dibalikkan menjadi 0.
Jadi dari gerbang logika ini adalah membalikkan apa yang diinput ke dalamnya. Misalnya yang diinput adalah hanya terdiri dari satu kaki. Dari satu kaki itu maksudnya ini hanya A yang diinput. A, inilah gerbang simbol daripada gerbang not. Y. Jadi penjelasannya di sini ketika input yang masuk adalah 1, maka hasil outputnya adalah 0. Jadi nanti misalnya di sini 1 di A ini, outputnya yang ini adalah 0. Maka hasil outputnya adalah 1. Ya, keluarannya 1 juga. Inilah hukumnya ya atau ketentuannya. Ketika input yang masuk adalah 1, maka hasil outputnya adalah 0. Jika inputnya yang masuk 0, maka hasil outputnya adalah 1. Tanya kenapa dibilang dia ini pembalik. Pembalik. Kalau inputnya 0, hasilnya 1. Kalau inputnya 1, hasilnya 0. Itulah logika untuk gerbang not pembalik. Baru kedua gerbang not. Inilah tabel kebenarannya. Masih gerbang not ya. Tabel kebenaran daripada gerbang not. Inilah tadi. Inilah tabel kebenarannya dari penjelasan yang ini ya. Jika inputnya 0. Kita lihatlah di sini tabel kebenarannya. A, Y. Jadi inputnya di sini adalah 1. Kalau 1 nanti kan dibalikkan pembalik untuk gerbang not. Nih, ini pengertian gerbang not ya. Dengan istilah inverter atau pembalik. Jadi kalian input 1, outputnya 0. Kalau misalnya A ini 1, Y-nya ini 0. Baru yang kedua di sini, jika inputnya 0, maka pembaliknya atau hasil outputnya adalah 1. Jadi inilah tabel kebenaran untuk gerbang not. Logika pertama ya, gerbang logika pertama itu not. Barang kedua gerbang non N. Banyak N ya, N. N itu kan menghubungkan. Sama dengan kata ya, saya dan kamu dan dia dan saya. Dan itu kan menghubungkan. Sama di gerbang logika ini, N. Gerbang N memiliki karakteristik ini, karakteristik logikanya di sini ya. Jika semua input bernilai 1, jika semua keseluruhan, maka hasil outputnya bernilai 1 juga ini. Bernilai 1 juga. Dan jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Inilah untuk gerbang N. Inilah simbolnya ya. Inilah inputnya A, B, inilah outputnya Y ini. Jadi kita lihat gerbang kebenarannya atau tabel kebenarannya. Jadi input dari gerbang N lebih dari 1. Misalnya 2, 3, dan 4. Jadi ini gerbang N ini bisa lebih dari 1 ya, namanya dan. Bisa dia menghubungkan antara gerbang 3 input ataupun 4 ya, 4 output. Dan seterusnya, tetapi outputnya tetap 1. Input dari gerbang N selalu lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya, outputnya tetap 1. Contoh gerbang logika untuk 2 buah input dan 3 buah input adalah ini. Yang di bawah inilah contoh gerbang N yang lebih dari 2 input. Ini 2 input dia, di bawah kita lihat gerbang 3 input. Jadi kita lihat dulu tabel kebenaran N yang 2 input ya. Yang pertama di sini A, B. A, B itu outputnya jika digabungkan A dan B hasilnya adalah Y. Inilah tabel kebenaran untuk N. Ini dari mana ini 1? Dari ketentuan ini ya. Ketentuan yang ini bukan dibuat-buat ya. Jika semua input bernilai 1, maka hasil outputnya bernilai 1. Jadi salah satu di antara tabel A ini sama B ini 1. Hasilnya juga ini 1 pula. Jika salah satu inputnya 0, maka outputnya bernilai 0. Jika semua, yang pernyataan pertama kan, untuk gerbang N, jika semua input bernilai 1, maka hasilnya 1. Mana inputnya yang 1? Ini A1, B1,
Itulah pernyataan pertama ya. Baru pernyataan kedua, jika salah satu input 0 ini ya, maka outputnya juga bernilai 0. Jadi salah satu di antara A ini, B ini 0, outputnya 0. Itulah untuk gerbang N. Yang 2 input. Baru kita lihat yang 3 input ya. Untuk tabel kebenarannya. Di sini ada 3 input. A, B, C. Outputnya tetap 1. Jadi sebanyak apapun inputnya di gerbang N, hasilnya tetap 1. Atau outputnya tetap 1. Inilah tabel kebenarannya. A, B, C. Apa tadi pernyataannya? Jika semua inputnya 1 sampai 3 1, hasilnya tetap 1. Baru kenapa ini 00 semua ini outputnya yang ini? Baca pernyataan kedua. Jika salah satu inputnya 0, maka hasilnya 0. Inilah. Kalau misalnya 4 lagi di sini D, baru kita lihat aja. Kalau semua 1 berarti outputnya 1. Kalau di antara ketiganya atau keempatnya ada 0, berarti outputnya 0. Itulah untuk gerbang N ya, gerbang kedua. Itu penjelasannya. Inilah gerbang N ya, yang tadi atas not. Baru kita lihat gerbang OR. Ini OR. Ini logonya ya, perhatikan logonya. Itu beda-beda semua ya, bukan sama. Ini kayak seri view, yang ini tidak ada langsung kayak jur sangkar separuh. Baru OR beda juga, ini OR segitiga. Jadi kita masuk ke gerbang OR. Gerbang OR memiliki karakteristik atau sifat. Jika semua input bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 0. Dikebalikan. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Inilah simbolnya ya. Baru dari sini, input dari gerbang OR lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tetapi outputnya tetap 1 ya. Hampir sama dengan gerbang N. Untuk gerbang logika OR, untuk 2 buah input dan 3 buah input adalah sebagai berikut. Inilah gerbang tabel kebenaran OR untuk 2 input. Yang pertama di sini AB. Hanya 1, dari mana 1? Jika kedua-duanya inputnya 1, hasilnya 1. Baru jika salah satu inputnya bernilai 1, akan tetap 1. Baru yang berbeda di sini 0 ya. Jika kedua-duanya 0, hasilnya tetap 0. Ini bacalah nanti kalau misalnya suruh menggambarkan, bacalah persyaratannya ini ya. Di sini kuncinya. Jika semua input bernilai 0, maka hasil outputnya akan bernilai 0 pula. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Inilah gerbang OR. Nah, tabel kebenarannya. Contohnya, inilah gerbang OR. Baru masuk kita ke gerbang NAND. N ini panjangan daripada not ya, not. Jadi not N, berarti tidak N, tidak menggabungkan dia. Hanya ada dibuat di sini simbol warna bulat ini, dia menandakan not. Nih. Kalau tidak ada warna bulat kan hanya N dia, N. Berarti not N. Ini berjelas ya. Gerbang N adalah singkatan dari not N. Sehingga gerbang N adalah kebalikan dari N. Kebalikannya. Inilah untuk persyaratannya atau ketentuannya. Jika semua input bernilai 1, jika keseluruhan ya, maka hasil outputnya bernilai 0. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Persyaratannya untuk gerbang NAND. Di gerbang NAND, inilah penerapannya untuk tabel kebenaran dengan 2 input. 1, 1, 0 ya. Jika keduanya bernilai 1, maka outputnya 0. Jika salah satu input bernilai 1, maka hasilnya 1. 1, 1.
Bedanya di sini jika kedua-duanya bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Itulah untuk gerbang keempat ya. Non, mulai dari ini tadi. Non, N, baru, OR, NaN, NaN. Inilah terakhir tadi, baru gerbang NOR. Inilah gerbang NOR. Gerbang NOR adalah singkatan dari OR ya, not OR. Tidak OR. Berarti bukan OR, bukan kebalikan ya. OR kan hanya kebalikan. Berarti ini ditambahkan NOR, not OR. Sehingga gerbang NOR adalah kebalikan dari OR. Ini logonya ataupun simbolnya. Ada input A, ada input B, inilah outputnya Y. Tapi dengan simbol ada bulatan di sini. Sehingga jika semua inputnya bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 1. Jika salah satu kedua-duanya bernilai 1, maka outputnya 0. Jika kedua-duanya, maka outputnya bernilai 0. Inilah untuk gerbang logika NOR. Inilah tabel kebenarannya. Ini gerbang logika NOR. Gerbang logika OR atau dinotkan. Ya, jika kedua-duanya 0, maka hasilnya 1. N. Sini agak beda, bukan Y dibuat inputnya, simbolnya. Tergantung soal. Inilah NOR ya, NOR. Ini udah lebih dijelaskan dia. Dari mana dia, ini simbol daripada OR ya. Baru ini NOT. Yang segitiga tadi, ini segitiga NOT. NOT. Jadi penggabungan dia, penggabungan. Gabungan daripada NOT dan OR. Banyak disebut dengan logika NOR ya. Nih. Inilah untuk tabel kebenarannya dan gambarnya ini. Gerbang logika NOR, gerbang logika OR atau yang dinotkan. Inilah gerbang logika NOT atau OR yang dinotkan. Inilah gerbang logika NOR. Baru yang berikutnya gerbang logika SOR. Ini berlaku ketentuan sinyal keluar tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Jadi di sini masukan A, masukan B, outputnya F. Inilah tabel kebenarannya. F sama dibaca dengan A XOR B. SOR. Jadi untuk membacanya ini A SOR B. Inilah penjelasan apa itu F. F itu sama dengan output ataupun penggabungan ataupun SOR. Ini B atau A. Jadi hasil tabel kebenarannya di sini 0 dengan 0, hasilnya 0, 0, 1, hasilnya 1. Jika salah satu diantaranya 1, hasilnya 1 ya. Baris ketiga juga gitu. Jika salah satu diantaranya 1, hasilnya 1 ataupun outputnya. Kedua-duanya 1, SOR-nya atau F-nya di sini. Ini adalah 0. Itulah untuk logika SOR. Baru XNOR. Inilah yang terakhir ya. Inilah SOR. Inilah logonya. Tabel kebenarannya ada di sini. 111. Ini berlaku ketentuan jika sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Jadi ekspresi booleannya ada di sini. F sama dengan A XOR, bukan SOR B. Jadi agak panjang ini ya, XNOR ini. Untuk pengertiannya di sini F sama dengan A XNOR, bukan XOR B. Inilah A-nya, ini B-nya. Ketentuannya di sini, jika kedua-duanya 0, maka outputnya adalah 1. Jika kedua-duanya 1, hasilnya 1. Ini pembedaan dari semua tabel kebenaran ya. Yang di atas itu kalau 0, 0. Kalau 1 tetap 0.
Tapi kalau di sini, jika kedua-duanya 0, di logika XNOR, jika kedua-duanya 0, hasilnya 1. Jika salah satu di tabel inputnya 0, maka hasilnya 0. Dua baris ini ya, itu menghasilkan output 0. Baru jika kedua-duanya 1, hasilnya tetap 1. Itulah untuk tabel kebenaran yang terakhir itu XNOR. Gerbang logika yang paling dasar dengan ketentuan-ketentuannya. Misalnya N langsung ingat N itu kan menghubungkan. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun buatlah gambar, misalnya 3 input dengan logika N. Contohnya di sini A, B, C. Ataupun kalau disuruh dengan 4 input, tinggal buat gini. Misalnya, buatlah tabel gerbang N dengan 4 input A, B, dan C. Dan tuliskan tabel kebenarannya. Kita tinggal buat ini sini 4, A, ini input 1, B, input 2, C, input 3, 4, sampai inilah input 3 ya. Tabel kebenaran untuk N 3 input. Dan sebanyak-banyaknya, ini persyaratannya. Sebanyak apapun inputnya di gerbang N, tetap hasilnya 1. Input gerbang N selalu lebih dari 1. Misalnya, P4 di sini ya. Tetapi outputnya tetap 1. Sebanyak apapun dia untuk gerbang N ini. Sebanyak apapun. Di sini dibuat 3, tapi outputnya di sini Y. Bisa juga digambar nanti di sini F. Itu tergantung soal, nggak terlalu masalah. Ini yang jelas ini tetap output. Keluaran. Itulah yang dengan kemarin switch networkingnya, penghubungnya. Ini termasuklah ini di elektronik penghubung. Kalian pernah dulu istilah transistor ya di mata pelajaran elektronika di SMA. N. Kalau di komputer N itulah penghubung ya, penghubung atau switching network supaya sebuah program itu berjalan. Nih. Jadi inilah persyaratannya. Jadi misalnya bukan asal dibuat-buat ya, misalnya mengerjakan soal, buatlah gerbang ini asal kalian gambar gak boleh. Baca dulu persyaratannya. Baca dulu ini yang warna biru ya. Inilah kebenarannya ataupun inilah ketentuan yang sudah tertulis. Bukan asal dibuati, dipanah-panah, dibuati, enggak. Baca dulu ini, jika orang ditanya, apa ketentuannya? Inilah ketentuannya. Jika semua bernilai input 0, maka hasil outputnya bernilai 0 juga. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Logonya, perhatikan juga logonya. Hampir sama semua logonya ini ya. Ataupun gambarnya. Ini semua penghubung atau switching. Jadi kalau di elektronik, kalau minggu lalu kita lihat dulu ya. Inilah yang disebut dengan switching minggu lalu. Penghubung. Penghubung ini. N. Kalau di elektronik kan di sini disebut dengan X tambah Y. Tapi kalau di gerbang N, inputnya ini digabungkan. X-nya ini ditutup. Itulah fungsi daripada gerbang N dalam ilmu komputer ini. Menghubungkan antara masukkan input A ini dan B supaya outputnya C atau C tadi. Tapi di N tadi kan sebanyak apapun inputnya hasilnya tetap C ataupun Y. Inilah logikanya untuk gerbang N ini. Gerbang N. N menggabungkan antara dua buah input supaya menghasilkan input ini yang baru ataupun supaya menghasilkan elektronik dia input positif, negatif, menghasilkan sebuah light ataupun cahaya. Ini dia ilustrasinya.
Kalau satu input dia hanya menghasilkan B. Nilai yang disebut dengan OR tadi ya hanya satu titik, satu baris OR ini. Yang apa yang ini not mana tadi? Ini hanya satu. Di elektronnya ada satu jalur, ada dua jalur yang dihubungkan. Dulu ya print screen dulu di apa kuliah ini. Senyum terbaiknya. Wah. Itulah dasar gerbang logika ya. Kalau mau berdalam program tadi, inilah berdalam logika. Ke depan kalau ada bisa nanti di share screen tentang program Pascal, saya coba ya. Jadi di sana bisa kita terapkan itu gerbang-gerbang logika ini. Contoh di penggajian, baru contoh di kelas, di penilaian apa mahasiswa, di penilaian siswa Oh SMA, my SMP. God. Jadi ini diterapkan semua. Jika golongannya segini, gajinya segini. Golongannya segini, jabatannya manajer. Ini dari bilang ya kan. Nanti saya Istilah-istilah kasih lainnya. dari Google ya katanya. Itu dia terus bahasanya. Apa kan di PMI memang nggak dong. Gerbang NAP. Udah paham semua? Udah Pak, padahal nggak tahu. Yang mau bertanya apa? Rina WS Sinta. Ini Cinta. Toho Hulu Boener Fandi belum kenal semua tuh ya, belum pernah lihat. Mahyuni, Pak Ismail, Adam, Polis Hasanah, Yang putih. Jogja, Ishika, Aisyah, Nita,